Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sidul Magelang. Sesuai yang kita janjikan untuk kita sama-sama belajar di bukunya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini, saya tertarik juga, dan beberapa YouTube saya perhatikan dari Kiai Ihya di Surabaya. Beliau menyoroti dari buku Kiai Haji Imaduddin ini, ada satu dari 99 sudah benar kata beliau, dan 1% ini ada kekurangan. Di antaranya adalah Kiai Imaduddin kurang tajam, kira-kira begitu, untuk menanggapi dari ini, salah satunya dari halaman 37 dari buku ini, yaitu menanggapi kata pengantar Abdullah Mukhtar Sukabumi. Ini menurut Kiai Ihya bahwa terlalu sedikit Kiai Imaduddin menanggapi ini. Harusnya menghujam, karena menurut Kiai Ihya Nur Ihya di Surabaya, kata pengantar Abdullah Mukhtar Sukabumi ini sangat berbahaya untuk kita semuanya, karena banyak pemahaman-pemahaman juga alasan-alasan yang tidak berdasar sama sekali menurut Kiai Ihya. Kita akan dengarkan bagaimana tanggapan halaman 37 ini dari Kiai Ihya Nur Ihya Surabaya. Yuk kita saksikan saja, biar kita sama-sama untuk belajar dengan Kiai Ihya, dan juga dengan kita padukan dengan buku yang ini. Juga tentu saja saya juga sudah download PDF-nya dari bukunya ini, jawaban dari Pak Hanif Al-Atos dan kawan-kawan. Saya sudah download. Kalau di komen-komen, nggak usah beli buku Kiai Imaduddin itu murahan. Ternyata ada yang lebih murah. Download dari yang punyanya Hanif Al-Atos, di download bisa PDF. Saya punya, dan nanti akan saya tunjukkan. Oke, kita simak dari Kiai Nur Ihya Surabaya. Monggo, yuk. Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani di halaman 37 menanggapi kata pengantar Kiai Abdullah Mukhtar dari Sukabumi. Di kata pengantar keabsahan nasabah Alawi ini, beliau Kiai Haji Mukhtar itu nulis beberapa lembar tapi hanya ditanggapi oleh Kiai Haji Imaduddin Usman satu halaman saja, tidak ada satu lembar, ya, satu halaman. Nah, ini satu halaman saja. Padahal sebenarnya Abuya Kiai Haji Abdullah Mukhtar dari Sukabumi ini menulis tulisan yang berbahaya, yang bisa menyesatkan umat Islam, bahkan umat manusia semuanya. Di antaranya adalah pada lembar yang ke-6, ya, alias 6 halaman dari tulisan beliau. Beliau membuktikan sendiri ziarah ke makam Zambal, Husayyisa, Shumal, ya, Baur, dan seterusnya, Sewun, membuktikan sendiri tentang kebenaran dari arkeologi leluhurnya Ba'alawi, alias ada makam-makamnya katanya. Beliau menuliskan, hamba gelisah siang dan malam memikirkan peristiwa yang terjadi, takut peristiwa ini terus berkepanjangan dan tidak ada yang bisa menutup. Alhamdulillah hamba sendiri telah melaksanakan penelitian yang lebih akurat. Nah, ini loh. Harusnya Kiai Haji Imaduddin Usman
menyadarkan Abuya Mukhtar ini, Abdullah Mukhtar ini. Cuma beliau Kiai Haji Maiduddin Utsman hanya menulis sedikit saja. Padahal kesalahan yang Abuya tuliskan di sini adalah sangat fatal, ya. Lebih akurat dengan menziarahi makam Bani Alawi yang pusatnya di Hadramaut Yaman, khususnya kota Tarim. Hamba menziarahi Doreh itu ya makam, kuburan, ya. Al-Imam Al-Muhajir Ahmad bin Isa di Husayyisah, yang terakhir ziarah itu pada tanggal 12 Muharram 1445 Hijriah atau 11 Agustus 2023 yang lalu. Jadi beliau langsung ke sana, ya, karena memang kota sucinya Muhibbin itu ya Tarim Zambal. Hamba melihat dengan lauhah dorehnya papan kuburan Imam Ahmad bin Isa ditulis dengan ukiran. Beliau ini termasuk orang yang hanya sekedar membaca, tidak sampai memahami dan meneliti ke dalam-dalamnya sejarahnya, filologinya, ya, manuskripnya. Hanya sekedar melihat arkeologi, tapi itu tulisan baru itu. Beliau nggak sadar, ya. Inilah yang namanya husnudzon yang didahulukannya. Okay. Bertuliskan ukiran, tertulis nasabnya sampai pada Rasulullah SAW. Mulu nasab buatan, ya, dipercaya. Beliau lahir pada tahun 273 Hijriah. Yang tertulis di situ memang 273 Hijriah. Beliau tidak tahu. Sebenarnya Imam Ahmad Al-Aba itu tidak jelas lahirnya tahun berapa. 210, 260, 279, ya. 273, ya. Bahkan ada yang mengatakan 241. Ya, nggak benar. Ini Pak Abdullah Mukhtar ini menyesatkan banyak umat ini. Ya, mungkin santri jamaatnya, pengikutnya, muhibbinnya. Dan wafat pada 14 Muharram 319. Lalu dari mana ini? 319 Hijriah itu ceritanya di dalam buku-buku karya internal Ba'alawi, Imam Ahmad Al-Aba itu baru datang ke Hadrami. Baru datang. 317 itu perjalanan dari Basrah katanya, ya kan. Muter Madinah 317, dan ada yang mengatakan sampai Mekah itu 318 Hijriah. Ada yang mengatakan sampai Mekah haji, ya, 317 Hijriah. Ada yang mengatakan seperti itu. Padahal Ka'bah ditutup, tidak ada penyelenggaraan ibadah haji di sana gara-gara kasus penuhnya ribuan jamaah haji. Ada yang mengatakan 13.000 orang, 30.000 orang yang mati di sana, sehingga sampai 6 tahun, ya, ada yang mengatakan 3 tahun berturut-turut Ka'bah ditutup, tidak menerima jamaah haji di sana. Karena Ka'bah sendiri dicongkel pintunya, Hajar Aswad dibawa ke Hajar Habah sana selama 22 tahun. Lah kok ini malah tambah meninggalnya tahun 319 Hijriah di Husayyisah, di kota antara Tarim dan Sewun. Nah, ini Pak Yai Abdullah Mukhtar Sukabumi ini sedang bermimpi, nggak ngerti sejarah, sehingga nulis kayak ini. Nah, ini maksud saya Kiai Haji Maiduddin Utsman biar menerangkan menjelaskan, ya, di bukunya ini sesuai dengan tulisan dari Abuya Abdullah Mukhtar Sukabumi. Karena ini kesalahan yang fatal. Begitu pula hamba menziarahi Imam Ubaidillah bin Ahmad di Bor. Bukan di Bor makamnya, itu di Sumal. Ya, dan juga di sana tertulis lauhahnya buatan-buatan baru itu. Ya, inilah namanya kiai yang tidak waspada, ya, seperti inilah. Di batu nama beliau sampai Sayyidina Rasulullah SAW. Beliau wafat pada tahun 373. Itu enggak ada. 383 itu menurut ceritanya buku-buku internal Ba'alawi. Ubaidillah bin Imam Ahmad Al-Aba itu wafatnya tahun 383. Lah di sini ditulis 373. Ngawurnya itu banyak lah, ya. Nah, ini. Hamba juga menziarahi makam Imam Alwi bin Ubaidillah di Taribeh. Padahal sebenarnya tidak di situ makamnya. Tertulis tarikh beliau wafat 412, ini buatan, gawe-gawean dewi, otak-atik gatuk-matuk. Ya, ini. Tidak hanya ini, seharusnya Kiai Haji Maiduddin Utsman juga menerangkan tentang wayat butun nasabu
bil alamatil wadihat wa bil bayyinatis sabitat wa la yathbutu bisyubuhat. Beliau Kiai Haji Madudin Usman tidak menyinggung kesalahan yang ditulis oleh Syekh Hanif dan kawan-kawan. Padahal itu termasuk kesalahan fatal. Oleh sebab itu, di buku Keabsahan Nasabah Alawi ini ada 300 kesalahan yang ringan, sedang, dan fatal, yang berat, yang tidak bisa diampuni dan tidak layak menjadi buku pegangan umat Islam, umat manusia di seluruh dunia sepanjang masa. Sepanjang masa. Ini buku dusta, tipu-tipu daya. Lah, akhirnya buku ini digugat oleh beliaunya Kiai Haji Madudin Usman dan hanya ada 1%, bukan kesalahan fatal tapi kesalahan ringan. 99% sudah benar buku ini, dan monggo kita sudah tampilkan di link deskripsi video ini di bawah ya, supaya panjenengan bisa membelinya. Harganya nanti biar panjenengan cek sendiri di aplikasi belanja Shopee ya. Semuanya para kiai harus punya, wajib kalau bisa. Usahakan semuanya beli ini. Ulama Nusantara menggugat nasab palsu. Kalau menurut saya, ya saya tambahin, menggugat nasab palsu Habaib Ba'alawi. Nah, oleh sebab itu ini bagian daripada 1% ya. Kesalahan yang ringan seperti yang saya sampaikan ini tidak mempengaruhi keabsahan sebuah buku penerbit Lakeisa dari Klaten, Boyolali, Jalan Jatinom Boyolali, Sri Katon, RT 3 RW 1, Pucang Miliran, Tulung, Klaten, Jawa Tengah, Indonesia. Ini. Baik, tentang sinopsis buku ini juga Yai Nur Yahya sudah banyak mengupas, jadi nanti akan saya taruh di deskripsi saja. Oke ya, terima kasih. Kita terus belajar dan belajar agar kita semakin paham tentang sesuatu, sehingga kita walaupun sedikit semampu kita akan bisa menambah keilmuan kita. Juga yang terpenting adalah kita bisa semakin lebih objektif untuk melihat sesuatu, tidak hanya katanya dan kita akan semakin pinter, paling tidak bodoh-bodoh amat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.